Setelah lama tak pulang, Ana memutuskan kembali ke rumahnya. Sebuah keputusan yang lahir dari rasa khawatir setelah mendengarkan ibunya terkena virus mematikan. Namun siapa sangka, niat tulus itu justru mengantar Ana menuju mimpi terburuk dalam hidupnya. Kisah ini bukan sekedar tragedi, tapi awal dari pembalasan yang datang dari dunia yang tak terlihat. Saksikanlah kisah di episode ini. Malam itu, Ana baru saja tiba di dekat rumah orang tuanya. Karena rumah orang tuanya berada di dalam gang, maka taksi online yang ditumpangi Ana hanya bisa mengantarnya sampai depan gang. Setelah turun dari taksi online, Ana berjalan seorang diri menyusuri gang sempit itu menuju rumah ibunya. Sementara itu, dari kejauhan, Doni bersama teman-temannya yang saat itu masih dalam keadaan mabuk melewati jalanan tempat Ana turun. Dari dalam mobilnya, Doni melihat Ana berjalan sendirian dengan rambut tergerai memasuki gang sempit. Sesaat, meski wajah Ana tertutup masker, Doni terpesona dengan paras cantiknya. Doni pun langsung memarkirkan mobilnya di sisi jalan, lalu bergegas keluar. "Woi, mau kemana lo, Don?" Tanya Ferry kepada Doni. "Udah lo pada nunggu di mobil aja, sebentar kok," jawab Doni. Tanpa sepengetahuan Ana, diam-diam Doni mengikuti dari belakang. Aroma harum Ana membuat pikirannya semakin kotor. "Wangi banget nih cewek, gue harus bisa milikin dia." Sesampainya di rumah, Ana melihat bahwa keadaan rumahnya tidak terkunci. Ana pun bergegas masuk. Ia memanggil ibunya. "Bu, ini Ana. Ibu di mana?" Namun sunyi. Sementara itu, Doni yang dari tadi mengikuti Ana, diam-diam mengintai dan memperhatikan gerak-gerik Ana sambil menunggu kesempatan. Ana terus mencari ibunya hingga akhirnya di dalam kamar, Ana menemukan ibunya sudah tak bernyawa. Tubuhnya tergeletak kaku di lantai. Seketika, tangis Ana pecah. Hatinya hancur, merasa benar-benar sendirian. Ana sangat menyesali keadaan tersebut, sambil memikirkan nasibnya yang sebatang kara dan belum sempat bisa membahagiakan orang tuanya semasa hidup. Dalam kepanikan tersebut, Ana berlari keluar untuk mencari pertolongan warga setempat dan berharap agar ada yang bisa membantu mengevakuasi jasad ibunya. Di depan rumah, ia melihat Doni yang sejak tadi mengintai. Dengan terisak, ia memohon, "Kak, tolong ibu saya, Kak. Ayo cepat tolong ibu saya, Kak." Sambil menarik tangan Doni. Namun bukannya menolong, Doni malah menggoda. "Wih, udah cakep, wangi kamu ya. Tangannya lembut lagi." Nafasnya bau alkohol. Tangannya mencengkeram erat tangan Ana. "Kak, lepasin tangan aku, Kak. Tangan aku sakit," kata Ana sambil ketakutan dan meronta. Tetapi Doni semakin kehilangan akal sehat. Dengan kasar, ia menarik dan membekap mulut Ana sambil menahan lehernya. "Kamu nangisnya jangan keras-keras, nanti dikira saya apa-apain kamu." Saat itu, Ana berusaha untuk berteriak meminta pertolongan dan berontak sekuat tenaga. Tetapi, dekapan Doni semakin kuat, hingga akhirnya
Tubuh Ana terkulai lemas dan tidak bergerak lagi. Melihat keadaan tersebut, Doni pun panik dan takut perbuatannya diketahui warga sekitar. Ia langsung menyeret tubuh Ana kembali ke dalam rumah. Di sana, tanpa sengaja, ia juga melihat bahwa ibu Ana telah mati lebih dulu. Doni pun bergegas keluar meninggalkan Ana yang tidak bergerak di dalam rumah. Dengan berlari panik, ia menuju mobil yang diparkirkannya tadi. Sesampainya di mobil, dengan terengah-engah, ia pun langsung duduk terdiam. Teman-temannya yang ikut tadi pun bertanya apa yang sudah terjadi kepada Doni. Kenapa lu, Don? Dikejar setan? Tanya Gugun kepada Doni. Iya Mas Don, kenapa sih? Don, kenapa sih lo? Kok badan lo jadi wangi vanila? Abis ketemu cewek ya nggak ngajak-ngajak? Satrio dan Ferry juga bertanya. Doni pun menjawab dengan nada tinggi sambil terengah-engah. Berisik, lo semua nggak usah nanya apa-apa dulu sama gue. Gue butuh tenang sebentar. Gawat nih, gawat. Ada apa sih Don sebenarnya? Segawat apa? Tanya Ferry kembali sambil penasaran. Doni pun langsung menceritakan kejadiannya dengan histeris. Gue nggak sengaja bunuh orang, bro. Gimana ini, tolongin gue. Mendengar penuturan Doni, semua langsung kaget. Satrio mencoba menanggapi dengan lemas. Walah, geger ini urusannya. Udah, lo semua ikut gue. Keluar semua dari mobil. Satrio, lu bawain plastik sampah gede yang ada di mobil. Kosongin semua sampahnya, buang bilaan kosong samping mobil. Plastik sama talinya bawa. Inisiatif Doni sambil mengajak teman-temannya. Setelah semua keluar dari mobil dalam keadaan masih mabuk, Satrio membawa plastik yang berisi sampah dari mobil milik Doni, membuang isi plastik itu sesuai perintah Doni, dan membawa serta talinya. Lalu semua mengikuti Doni menuju ke rumah orang tua Ana. Tak lama kemudian, mereka sampai dan langsung masuk ke dalam rumah. Teman-teman Doni langsung kaget luar biasa melihat ada wanita tergeletak dan tidak bergerak. Lalu Satrio bergumam sambil membawakan plastik besar dan tali. Walah Mas Don, geger ini urusannya. Doni pun menjawab dengan marah. Ya lo ngomong geger lagi, gue buat lu geger otak ya. Mendengar amarah Doni, semua pun terdiam menunggu perintah selanjutnya dari Doni. Satrio, gelar plastiknya di lantai sama talinya, kata Doni. Wah, mau diapain Mas Don? Tanya Satrio kebingungan. Lu ngomong lagi, lu gue bikin mati kayak dia, saut Doni kepada Satrio. Satrio pun menjadi takut dan hanya bisa mengikuti perintah Doni. Doni pun juga memerintahkan Gugun dan Ferry. Fer, Gan, lu bantu angkat rapihin nih mayat. Kita bungkus rapih, terus kita cari lahan kosong yang gak banyak orang lewat buat kubur nih mayat. Jangan ada barang bukti yang ketinggalan. Barang-barang dan tas tuh perempuan, lu yang bawa Satrio, kita kubur nanti sekalian. Lalu, Doni, Gugun, dan Ferry mulai membungkus Ana menggunakan plastik dan diikat dengan simpul dari bagian kaki, badan, dan kepala menggunakan tali yang dibawa Satrio. Sedangkan Satrio membawa barang-barang Ana. Setelah selesai membungkus Ana, secara tidak sengaja, Gugun melihat pintu kamar yang terbuka dan melihat satu tubuh tergeletak lagi, yaitu ibunya Ana. Don, ada satu mayat lagi dalam kamar. Lu yang bunuh juga? Tanya Gugun kepada Doni. Mana gua tahu, bukan gua yang bunuh. Waktu gue masuk udah ada tuh mayat. Kena virus kali tuh, lagi musim. Udah nggak usah diapa-apain, diemin aja, jawab Doni. Don, nih perempuan wangi banget vanila ya. Ternyata wangi yang gue cium di mobil tadi dari perempuan ini ya. Tanya Ferry juga kepada Doni. Udah nggak usah banyak ngomong. Kita angkat cepet-cepet mayat perempuan ini sama semua barang-barangnya sebelum ada yang lihat. Kita bawa terus masukin ke bagasi mobil gue, jawab Doni. Mereka pun melanjutkan untuk merapihkan tempat kejadian sambil memastikan kondisi di luar dalam keadaan sepi. Mereka menutup semua pintu dan membiarkan mayat orang tua Ana di dalam kamar. Setelah selesai, seperti tidak terjadi apa-apa, mereka menggotong tubuh Ana yang sudah terbungkus plastik menuju ke mobil.
Di halaman rumah, Doni melihat ada Pacul dan Linggis. Sambil menggotong Ana, Doni memerintahkan Satrio yang tidak ikut mengangkat Ana untuk membawa juga barang-barang itu. Satrio, lu lihat ada Pacul sama Linggis tuh, bawa sekalian. Perintah Doni kepada Satrio. Satrio pun langsung menuruti perintah Doni tersebut. Sesampainya di mobil Doni, Satrio langsung membantu membukakan pintu mobil dan bagasi. Sedangkan Doni, Ferry dan Gugun memasukkan tubuh Ana ke dalam bagasi mobil. Ketika sudah berada di dalam mobil, dengan wajah kelelahan, panik, pucat pasi, Doni menjadi depresi sambil marah-marah kepada dirinya sendiri. Goblok, kenapa harus mati sih lo? Tahu bakalan begini gue nggak bakalan ngikutin lo, kata Doni dengan nada marah. Udahlah bro, udah kejadian, mau digimanain lagi? Sekarang tinggal kita cari cepat-cepat lahan yang kosong biar nggak ketahuan sama warga untuk mengubur nih mayat. Usul Ferry kepada Doni. Doni pun setuju dengan usul tersebut. Dengan cepat dan langsung tancap gas. Malam itu, mereka melaju kencang ke arah gelap, mencari lahan kosong untuk mengubur rahasia paling mengerikan dalam hidup mereka.